Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ergadi Utama, Sandi Putra dari Prodi Sistem Informasi 2020B dengan NIM 2005 12 14 050. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Di slide pertama ini kita akan membahas tentang perbedaan OSI layer dan TCP layer. OSI layer adalah standar komunikasi yang digunakan dalam suatu jaringan komputer, sedangkan TCP layer adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk saling mengirim data antar komputer dalam jaringan internet. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan layer pada OSI layer dan TCP layer. Terlihat pada gambar kalau OSI layer memiliki 7 layer ya, sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer. TCP layer merupakan protokol yang bersifat spesifik, sedangkan OSI layer bersifat independen. Oke, kita akan jelaskan di sini tentang protokol yang ada pada OSI layer. Yang pertama ada application layer. Layer ini adalah layer interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja. Selanjutnya transport layer. Layer ini berfungsi untuk menyusun paket data dan menentukan protokol untuk transmisi data. Selanjutnya ada data link layer, layer yang mengelompokkan bit-bit data menjadi frame dan menentukan bagaimana perangkat jaringan bekerja. Lalu ada presentation layer yang ini bekerja untuk mentranslasikan format data serta mengenkripsi atau deskripsi data. Selanjutnya ada network layer yang berfungsi untuk memberikan informasi IP pengirim maupun IP tujuan data. Yang keenam ada physical layer. Layer ini mengirimkan bit-bit data. Dan yang terakhir ada session layer, layer yang mendefinisikan koneksi dibuat, dipelihara ataupun dihancurkan. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara TCP dengan UDP. Oke, yang pertama yang sebelumnya telah kita singgung, TCP ya, standar komunikasi data yang digunakan untuk saling mengirim data antar komputer dalam jaringan internet. Oke, dan apa bedanya dengan UDP? UDP adalah sebuah protokol yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer dapat mengirim pesan ke komputer lainnya tanpa melakukan komunikasi awal gitu. Jadi nggak perlu pakai komunikasi seperti TCP gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel lebih lengkapnya, tabel perbedaan antara TCP dan UDP. Oke, yang pertama TCP. TCP merupakan protokol yang berbasis koneksi, sedangkan UDP connectionless ya, artinya tidak berbasis koneksi. Oke, yang selanjutnya adalah TCP. Ini akan mengirimkan data-data secara berurutan gitu ya, sedangkan UDP data yang dikirim ini tidak berurutan. Jadi misal kita mengirim suatu data, kita tidak bisa ngerti data antara 1 sampai 10 ini mana yang datang duluan gitu ya, bisa aja 10, bisa 2, bisa 4 yang datang duluan gitu. Sedangkan TCP pasti akan berurutan gitu ya, misal kita urutin 1 sampai 10, nanti transfernya akan 1, 2, 3, 4 gitu ya selanjutnya. Dan oke, perbedaan yang ketiga adalah unggul dalam keandalan transfer data, sedangkan UDP unggul dalam kecepatan transfer data. Nah, TCP semisal ada error, dia masih akan meminta komen kepada server untuk melakukan kirim ulang gitu ya, kirim ulang data. Sedangkan UDP walaupun dia cepat, tapi bisa aja file yang dikirim ada yang korup gitu misalnya ya. Nah, ketika ada yang korup, UDP ini kita harus mengecek manual apakah ada file data yang korup atau tidak gitu. Sedangkan TCP selanjutnya dia adalah retransmisi, jadi dia memiliki dua jalur port masuk keluar, sehingga proses transmisi datanya pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan UDP karena UDP tidak memiliki retransmisi. Selanjutnya port 16 bit yang terdapat pada TCP, port 16 bit integer, masing-masing berbeda pada antar masing-masing port gitu ya. Sedangkan UDP hanya dibagi menjadi 3 bagian. Nah, contohnya pada TCP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Sedangkan UDP contohnya adalah DNS, SNMP, SNRPC, dan TFTP. Oke.
Nah, ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya mengenai FTP, SMTP dan yang lainnya. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang network protocol gitu ya. Oke, langsung aja kita ke yang slide selanjutnya. Sini ada macam-macam network protocol. Yang pertama, serial line Internet Protocol. Protokol ini merupakan protokol pemindahan data IP melalui saluran telepon gitu ya. Yang kedua, ada SMTP. Ini biasa kalau kita buka Gmail tuh kan ada kan SMTP gitu ya. Ini adalah protokol yang mempermudah dalam melakukan pengiriman email, mempermudah dan mempercepat pastinya ya. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Biasa kalau kita buka Google, http.google.com gitu ya. Ini protokol ini yang digunakan World Wide Web untuk komunikasi antara komputer klien dengan server. Sedangkan yang selanjutnya ada Telecommunication Network. Ini merupakan protokol jaringan yang digunakan di Local Area Network. Yang kelima ada File Transfer Protocol. Protokol ini melakukan transferan file komputer antar mesin pada Internet Network. Yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol. Protokol ini memungkinkan semua orang mencari resource, baik organisasi ataupun perorangan ataupun ya instansi lainnya ya. Yang ketujuh ada SSL atau Secure Socket Layer. Protokol ini digunakan biasanya sih untuk website. Kita melakukan enkripsi website biasanya pakai SSL ini ya, dan aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Dan yang terakhir ada bukan yang terakhir sih, yang ke-8 deh. Yang ke-8 ada Simple Network Monitoring Protocol. Protokol yang digunakan untuk monitoring device pada jaringan. Ini masih ada banyak lagi. Yang ke-9 ada Secure Shell, protokol yang menukar data secara aman antara dua komputer. Yang ke-10 Post Office Protocol 3 version 3 POP3. Protokol ini digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11 ada Internet Message Access Protocol. Protokol ini adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Yang ke-12 ada Internet Control Message Protocol. Protokol ini digunakan sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan. Selanjutnya ada PTP protokol, point-to-point protokol. Protokol ini adalah protokol enkapsulasi paket jaringan yang sering digunakan pada WAN atau Wide Area Network. Yang ke-14 ada DNS atau Domain Name System. Sistem ini digunakan untuk menyimpan nama domain pada distributed database serta pencarian nama komputer pada jaringan TCP/IP. Yang terakhir adalah Hypertext Protocol Secure atau HTTPS. Ini biasanya banyak banget ini HTTPS gitu ya. Biasa kita buka website tuh kan ada logo gembok tuh, nah itu HTTPS. Ini adalah protokol komunikasi data yang digunakan WWW dalam versi yang lebih aman gitu ya dibanding HTTP tadi gitu. Langsung ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang port. Apa itu port? Port merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Yang pertama ada well-known port atau reserved port ya biasanya. Port ini awalnya range-nya hanya berkisar 0 sampai 255, tetapi diperlebar untuk mendukung range hingga 0 sampai dengan 1023. Port umum ini merupakan port yang telah ditetapkan oleh IANA, Internet Assigned Number Authority, dan hanya diakses oleh sistem account atau root account gitu. Yang kedua ada registered port. Range port ini berkisar antara 1024 sampai dengan 49151. Biasanya port ini digunakan untuk vendor komputer untuk mendukung aplikasi atau sistem operasi yang telah dibuat. Dan ini registered port ini telah didaftarkan oleh IANA, namun tidak dialokasikan secara permanen gitu ya. Karena apa? Karena agar
vendor komputer ini dapat menggunakan semua port nomor yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak dialokasikan secara permanen. Oke, kita udah di ujung video. Terima kasih yang udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.